Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya saudara-saudaraku semuanya berbahagia. Saudara-saudaraku semuanya, kenapa untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, kita harus meniadakan diri, harus memfanakan diri. Bahkan ada yang berbahasa ekstrim ya, yang membunuh makhluknya, yang membunuh diri, mematikan makhluk. Emangnya kalau tidak cara itu ya dicapai, dilakukan, kita tidak bisa mengenal Tuhan atau mengenal Allah? Apakah itu mutlak syaratnya? Nah, berarti ini juga ada kaitannya orang yang pada tingkatan tertentu ya, yang sudah memahami tentang marifat, tentang hakikat dan sebagainya. Tapi kembali lagi, apakah memang harus dengan syarat itu? Terus apa alasannya atau gimana sehingga kita tidak bisa mengenal Allah dengan tidak meniadakan diri atau memfanakan diri? Kita benar-benar tidak bisa mengenal Allah atau mengenal Tuhannya. Begini saudara, ini saya jelaskan ya, kenapa kok sampai harus meniadakan diri. Kalau tidak meniadakan diri, kita ini tidak bisa mencapai untuk bisa melihat Allah. Begini saudara, memang semua itu benar. Ketika kita manusia ini bisa meniadakan ya dirinya atau memfanakan dirinya, memfanakan rasa kemanusiaannya, yang di situ tentunya hubungan dan manusia itu adalah ego, nafsu, pengakuan, keserakahan dan sebagainya lah. Nah itu kalau benar belum mencapai pada ketiadaan atau kefanaan, memang itu sulit untuk bisa melihat Allah, bahkan tidak mampu, karena bagaimanapun itu akan menjadi penghalang. Penghalangnya seperti apa? Begini saudara, ketika hati ini dipenuhi atau ditempati, jadi ruang hati ini menjadi ruang-ruang kemakhlukan, ruang-ruang diri, artinya di situ juga pengakuan, ego dan sebagainya seperti saya sampaikan tadi, ya otomatis diri hati ini dengan dipenuhinya mereka ya, dipenuhnya diri dan sebagainya tadi, akhirnya namanya diri ini ada esensinya, namanya semua ini punya eksistensi ya, semua ini hidup ya, sehingga kehidupannya ya, aksinya, perbuatannya, pergerakannya, semua ini akan kita rasakan, akan mempengaruhi dan yang kita dapatkan atau yang kita rasakan, sehingga kita akan tersita ya, kehidupan kita, pikiran kita, semuanya lah ya akan tersita kepada mereka, akan disibukkan oleh mereka, sehingga kita merasakan bahwa perbuatan kita, kehidupan kita ini karena perbuatan mereka semua, karena aksi reaksinya memang mereka semua ya, sehingga menjadi hijab, menjadi penghalang ya kepada kebenaran ya, bahwa Allah lah sebenarnya yang berbuat semua itu. Karena kita sebenarnya yang pernah saya sampaikan, ya kita ini ciptaan Allah. Jadi sebenarnya semua yang hidup di dalam diri kita itu ada rancangannya. Semua yang hidup itu adalah programnya, adalah kehendaknya, karena kekuasaannya dan sebagainya. Tapi kita merasakan dengan pembentukan diri ya, yang menempati, yang semakin tumbuh dan besar, yang akhirnya aksinya atau kehidupannya atau perbuatannya, aksi reaksinya ya akhirnya yang berpengaruh yang kita rasakan itu, sehingga tidak salah ketika kita menganggap bahwa perbuatan semua ini ya karena perbuatan akunya, perbuatan egonya, perbuatan nafsunya, mau tidak suka yang baik atau tidak baik ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya itu yang mempengaruhi diri kita, yang memasuki kehidupan kita. Tetapi ketika kita mampu meniadakan diri atau mampu memfanakan diri, artinya gini, artinya jelasnya begini saudara ya, ketika kita sudah mampu meniadakan diri, memfanakan diri, artinya bahwa hati ini tiada diri. Hati kalau sudah hati ini tiada diri, tiada semua itu kemakhlukan tadi menempati hati kita, berarti Allah yang satu-satunya menempati hati kita.
Allah yang satu-satunya keberadaannya pada hati itu, satu-satunya. Ya. Nah, Allah ini memang tidak menghendaki kalau ada yang lain sebenarnya. Hanya Allah lah ya, karena Allah lah pemiliknya, Allah yang pembuatnya, ya karena Allah yang maha dan segalanya. Ya sebenarnya memang alasan bahwa Allah lah yang mestinya satu-satunya menempati hati kita melalui zat kuasanya, zat kehendaknya, zat kemurahannya, keagungannya, keisaannya, kesuciannya, dan sebagainya. Nah, kalau benar-benar hati manusia ini hanya Allah yang menempati, ya, hanya keberadaan Allah yang di situ, maka ngerti atau tidak mengerti, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya, kalau kita ibaratkan seperti semua itu, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mengerti atau tidak mengerti, Allah lah yang akan kita rasakan. Karena yang memenuhi hati kita, satu-satunya Allah yang menempati hati kita. Artinya setiap aksinya Allah, setiap perbuatan Allah, setiap kehendaknya Allah, setiap kuasanya Allah ini kan semuanya kan maha hidup. Maha hidup artinya maha bereksistensi, maha aksi reaksinya, tidak mungkin diam gitu loh, karena Allah sendiri kuasanya bergerak terus, bermain terus ya. Nah, karena satu-satunya di hati kita mau akhirnya yang kita rasakan ya hanya Allah. Yang kita lihat, yang kita rasakan dan yang kita lihat, yang kita kenali hanya Allah, tidak ada sesuatu selain Allah, karena Allah lah satu-satunya yang menempati hati kita. Otomatis Allah lah yang bermain di hati kita, membawa kehidupan kita. Akhirnya setiap apa yang kita alami, ya pergerakan kita, penglihatan, semuanya yang dalam kehidupan kita itu ya kita hanya mengarah atau hanya merasakan itu adalah perbuatan Allah. Setiap kehendak diri kita artinya dibawa oleh suatu kehendak diri kita, mau tidak mau, ngerti atau tidak ngerti, ya kita rasakan adalah kehendaknya Allah. Nah itulah ketika orang sudah benar-benar meniadakan diri, artinya hanya satu-satunya Allah yang dirasakan, yang dikenali. Jadi setiap perbuatan, setiap kehendak, setiap langkah, apapun lah, ya hanya Allah yang kita lihat. Nah sebenarnya memang seperti itu, semua adalah perbuatan Allah, semua adalah kehendak Allah dalam hidup ini. Karena Allah maha menyelimuti, yang maha memegang makhluk. Jadi tidak ada kesempatan makhluk untuk berbuat. Karena makhluk memang buatannya, terkecuali kalau makhluk itu memang keberadaannya sebelumnya memang dari di luar Allah, baru mereka memang bermain sendiri. Tapi karena manusia ini sebenarnya memang dari Allah, penciptaan Allah, jadi di situ dipenuhi oleh rancangannya Allah, desainnya Allah, ya kan, keinginan Allah, kehendak Allah di situ yang ada di dalam penciptaannya, sehingga nanti aksinya, mainnya, aksi reaksinya, mainnya, lakunya, semua kehidupannya ya tidak pernah keluar dari apa yang sudah dibuat oleh Allah. Itulah saudara tujuannya ketika kita sudah terlalu panjang, sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar ya unsur-unsur diri, ya pengakuan ego dan semua unsur-unsur kemakhlukan atau kehidupan makhluk yang sudah memenuhi hati kita. Kita tidak tahu, ya tidak menyadari bahwa hati kita ini sudah gelap. Yang kita rasakan bukan Tuhannya, yang kita kenali itu bukan Tuhannya, tetapi sebaliknya justru yang kita rasakan justru makhluknya, yang kita kenali justru makhluknya. Semakin lama bukan semakin hilang, semakin menipis, justru semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan pembentukan itu nyata. Akhirnya kita ini benar-benar tidak merasakan Tuhan, tidak merasakan perbuatannya, tidak merasakan kehendaknya, tidak merasakan keinginannya, tidak merasakan keagungannya dan sebagainya. Akhirnya di dalam hati kita ini gelap dan hanya makhluk yang kita kenali dan kita rasakan,
Sehingga kita bertuhan ini hanya menyebut-sebut, hanya dengan perkataan-perkataan, hanya dengan sebutan-sebutan. Tapi eksistensinya Tuhan tidak pernah kita rasakan. Tidak pernah satu-satunya yang kita lihat, yang kita rasakan. Itulah saudara yang saya sabarkan dan saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua yang selalu mengikuti video saya ini semakin lama saudara-saudara akan semakin memahami dan semakin tercerahkan. Siapa yang tidak ingin hati ini terang, benderang, dan akan menyelamatkan diri kita, membawa diri kita pada jalannya, pada kebenarannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.